قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa nabiyil huda Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwas sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah melanjutkan setelah berlalunya berbulan-bulan kajian Sunan An-Nasa'i Fakum, maka kita lanjutkan pada kali ini kajian kitab Sunan An-Nasa'i rahimahullah di bab atau masih di Kitabut Thaharah atau Abwabut Thaharah, mulai dari bab 72 al-amru bil istinthar. Al-amru bil istinthar yaitu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan istinthar. Dan istinthar itu sendiri jumhur ulama mengatakan bahwasanya ia adalah ikhrajul ma'i min al-anfi ba'da al-istinshaq. Istinthar adalah ikhrajul ma'i min al-anfi ba'dal istinsyaq. Jadi mengeluarkan air dari hidung setelah melakukan istinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan atau menghirup air dengan hidung, dan lawannya adalah istinthar namanya. Kita lanjutkan ke hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Dalam bab ini ada dua hadis, namun satu persatu kita bahas insyaallah. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Qutaibah an Malik tahwil wa akhbarana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdul Rahman an Malik an Ibn Shihab an Abi Idris al-Khawlani an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a falyastanfir wa man istajmara falyutir. Man tawadda'a falyastanfir wa man istajmara falyutir. Nabi kita alaihi salatu wasallam setelah tadi menyebutkan sanad dari hadis ini, ada tahwil dari sanad Qutaibah bin Sa'id dari Malik, kemudian ada juga dari jalur Ishaq bin Mansur dari Abdurrahman, kemudian dari Malik. Jadi sanad hadis ini jalurnya semua kembali, dua-duanya kembali ke Malik. Kemudian dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a falyastanfir. Barang siapa man tawadda'a, maka man tawadda'a di sini maksudnya adalah man syara'a fil wudu. Barang siapa yang hendak memulai wudunya. Jadi man tawadda'a di sini artinya adalah man syara'a fil wudu, yaitu siapa yang memulai berwudu. Siapa yang memulai berwudu falyastanfir, maka hendaklah dia melakukan istinthar. Hendaklah dia melakukan istinthar, yaitu istinthar dengan apa? Dengan dua hal. Pertama, dengan angin yang dia keluarkan dari hidungnya atau melalui hidungnya, atau dengan juga bantuan tangan kirinya, sebagaimana nanti hadis yang akan kita sebutkan insyaallah. Dan perintah dari Nabi SAW, man tawadda'a falyastanfir, ini juga ada alasan dan ilat mengapa disyariatkan istinthar dalam berwudu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang akan kita bahas nanti insyaallah, yaitu inna syaitana yabitu ala khayshumih. Sesungguhnya syaitan itu bermalam
di bagian dalam hidungnya, khayshum bagian dalam hidungnya. Khayshum ini bagian dalam hidung, bagian sedikit di atas, yang di situ menjadi barometer kalau dalam ilmu tajwid. Seseorang ketika dia mengeluarkan makhraj ain, apakah ain tersebut dipengaruhi dengan khayshum? Kayak misalnya kalau ain yang benar adalah ain, a. Tapi biasanya orang ketika mengeluarkan makhraj atau mengeluarkan huruf ain, maka ainnya itu dengan ketika ditutup hidung ini jadi a. Maka bagian dalam ini khayshum. Ya, ini ada alasannya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengapa disyariatkan istinsyaq dan istinthar. Yang insyaallah nanti akan kita bahas. Kemudian di antara hikmah disyariatkannya istinsyaq dan istinthar, ada ma'unah dan hal yang membantu seorang qari, terlebih imam atau orang yang ingin membaca Al-Quran, untuk mengeluarkan makhraj dengan baik. Ya, karena dengan adanya istinsyaq dan istinthar, maka kotoran-kotoran di hidung insyaallah akan keluar dengan izin Allah Ta'ala. Kecuali mungkin yang sedang pilek dan semisal itu ya, atau yang terkena penyakit sinus ya. Alaqul itu pengecualian, tetapi insyaallah orang-orang yang beristinsyaq dan istinthar itu lebih afdal ketika dia membaca Al-Quran. Dan juga lebih semangat ikhwan, ketika seseorang setelah berwudu dia membaca Al-Quran itu lebih semangat biasanya ya. Dia bukan hanya masalah hidung saja, tetapi seluruh anggota tubuh yang terkena basuhan atau masah dari air wudu tersebut. Jadi man tawadda'a falyastanthir. Kemudian Rasulullah SAW katakan waman istajmara falyutir, dan barang siapa yang beristijmar maka hendaklah dia melakukan witir, yaitu menjumlahkan ganjil di istijmarnya itu. Apa itu istijmar? Istijmar yaitu isti'mal al-jimar, menggunakan bebatuan kecil ya. Jadi al-jimar yaitu al-hijara as-sighar fil istinja, ya batu-batu kecil ya, batu-batu kecil untuk melakukan istinja. Jadi ada istilah istijmar sebagaimana sering kita sebutkan dalam kajian-kajian fikih dan hadis hukum. Istijmar, ada istilah namanya istitabah, ada istilah namanya istinja. Ya. Istilah-istilah ini penting untuk diketahui muslim dalam mempelajari ilmu fikih, terutama fikih taharah. Istijmar ini istilah yang dikhususkan untuk mengusap dengan bebatuan. Ini istijmar khas. Maka ketika disebut istijmar, maka pasti maksudnya adalah istinja dengan batu, itu pasti. Atau yang semakna dengan batu seperti tisu dan semisal itu. Itu semua masuk ke dalam istijmar secara istilah khusus. Ada juga namanya istitabah dan istinja. Adapun istitabah dan istinja maka ini lebih global, baik dengan air ataupun dengan bebatuan dan semakna dengan bebatuan, maka ini semua namanya istitabah dan istinja. Nabi SAW bersabda tadi, wa man istajmara falyutir, barang siapa yang beristijmar maka hendaklah dia menunaikan istijmar itu dengan bilangan witir, yaitu dengan bilangan apa? Bilangan ganjil. Dan dalam hal ini falyutir ini amr lil fi'il, yaitu perintah untuk melakukan perbuatan, yaitu perbuatan apa? Mengganjilkan jumlah batu atau semisal itu. Ya. Dan ganjil itu lafal yang sebenarnya bisa diumumkan, yaitu bisa entah dia 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Dan ini perintah. Maka falyutir maknanya falyaj'al al-hijarata allati yustanja biha witra. Yaitu hendaklah dia menjadikan batu yang dia beristinja dengannya nominalnya ganjil.
Taib, apakah di sini ada batasan ganjil seberapa? Kita punya ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Maka dikatakan oleh jumhur ulama dan ada oleh kebanyakan para ulama dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali dan seterusnya, bahwasanya fal yutir di sini maksudnya minimal salas, yaitu 3. Karena ada dalil lain, hadis riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang Nabi SAW menyebutkan la yastanji ahadukum bi aqalla min 3 ahjarin, riwayat Muslim. Jangan seorang dari kalian beristinja kurang dari 3 batu. Pendapat jumhur ulama 3 batu secara zahir 3 batu, jumlah 3 batu minimal. Maka minimal 3 batu menunjukkan bahwasanya minimal witr dalam istijmar adalah 3 batu. Walaupun dalam mazhab Malik, Imam Malik rahimahullah dan mazhab beliau rahimahumullah jami'an, itu mereka lebih berpendapat ibrahnya adalah di an-naqa, yaitu bersih, bukan di adad al-hijarah atau adad al-jimar. Bagi mazhab Malik dan mazhab Malikiyah, ibrah dalam istijmar itu an-naqa, yaitu kebersihan. Selama itu bersih, maka terserah mau segitu, walaupun dia cuma 1 batu saja. Itu dalam mazhab Malikiyah. Namun bagi umumnya ulama, mereka lebih berpihak kepada zahir dari hadis Salman Al-Farisi, yaitu la yastanji ahadukum aqalla min 3 ahjarin. Tidak boleh seorang dari kalian beristinja kurang dari 3 batu. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka di sini ikhwan, wa man istajmara falyutir, maka keumuman witir di sini ditakyid dengan adanya pembatasan minimal witir, yaitu 3 minimal. Nah, 3 di sini umumnya ulama menyebutkan 3 yang dimaksud adalah 3 batu. Walaupun ada sebagian ulama, dan ana belum berani menisbatkan dulu, ana tidak ingat ya apakah ini dari mazhab Hanafiyah atau lainnya, bahwasanya maksud dari 3 ini adalah yaitu bisa 3 masahat, yaitu 3 polesan walaupun batu itu besar. Dan ini kita pun lebih condong ke yang pendapat tersebut ya, bisa 3 batu, atau untuk batu besar bisa 3 olesan di sisi yang berbeda. Mungkin ini juga yang dimaksud oleh mazhab Malik. Baik, ikhwas sekalian, fal yutir di sini para ulama mereka memahami bahwasanya ini kewajiban witir untuk istijmar. Kewajiban witir untuk istijmar. Maka di sini perhatikan, ketika seseorang mengambil tisu, ya toilet paper, ya tisu untuk toilet untuk istijmar, maka dia paling minimal adalah 3 serpihan tisu. Baik. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kalau misalnya belum terwujudkan kebersihan dengan 3 toilet paper tersebut? Maka dilazimkan atasnya, diwajibkan atasnya untuk menambah. Dan karena Nabi SAW mengatakan man istajmara fal yutir, maka imma dia menambah 2 lagi menjadi 5, atau kalau misalnya belum begitu merasa bersih, 7 atau 9 dan seterusnya. Ya begitu. Ini bagi yang berpendapat bahwasanya witir dalam istijmar itu wajib. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya fal yutir di sini itu bukanlah sampai kepada kewajiban, melainkan ini merupakan adab. Ala kulli hal, yang afdal tentu saja kita mewitirkan hal tersebut. Itu kalau memang bisa kita hitung ya. Kadang-kadang enggak terhitung saking banyaknya yang kita habiskan dari toilet paper. Berikutnya dari hadis dengan sanad yang berbeda, tetapi hadis ini hadis yang lafalnya serupa ya secara makna. Kalau tadi kita membahas hadis Abu Hurairah, maka pada kali ini kita membahas hadis Salamah bin Qais. Qala An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Qutaibah qala haddatsana Hammad an Mansur an Hilal ibni Yisaf an Salamah bin Qais an Salamah ibn Qais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda,
idza tawadda'a fastanthir wa idza istajmarta fa'utir. Ya. Ini semakna dengan hadis sebelumnya. Walaupun ada sedikit perbedaan dari sighat. Ya, ala kulli hal ini semakna dengan hadis sebelumnya, hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi kata Rasulullah SAW, idza tawadda'ta fastanthir. Kalau misalkan wudu maka istanthir. Fi'il amr menunjukkan, asalnya menunjukkan kewajiban. Makanya ikhwah di sini terjadi perbedaan pendapat antara ulama dalam masalah apakah istinthar itu wajib atau dia merupakan sunnah yang mustahabbah. Para ulama berbeda pendapat ikhwah sekalian, ya. Dan dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah, begitu juga dengan mazhab Ishaq bin Rahawai, Abu Ubaid, Abu Thawr, Ibnul Munzir dan sebagian lain dari ulama, bahwasanya madmadah, istinsyaq, istinthar itu merupakan rukun atau rukun dalam berwudu, itu kewajiban dalam berwudu. Ya, yaitu madmadah, kumur-kumur, istinsyaq menghirup air dengan hidung dan istinthar mengeluarkannya, itu merupakan kewajiban dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah dan sebagian ulama mutaqaddimin lainnya. Namun jumhur ulama dari beragam mazhab, mereka memahami bahwasannya kumur-kumur, istinsyaq, istinthar ini semua mandub, yaitu sunnah. Dan ini mazhab yang dianut oleh Syafi'i dan ulama lainnya. Ini mazhab yang paling dikenal bahwasanya kumur-kumur, istinsyaq, istinthar ini adalah sunnah. Dan masing-masing memiliki dalil dan istidlal. Ya, masing-masing memiliki istidlal dan juga istinbat mereka masing-masing dari adillah, dari dalil-dalil. Kenapa Imam Ahmad dan ulama atau sebagian ulama, walaupun ini minoritas, mewajibkan hal ini? Karena adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik hadis tersebut berupa sunnah qauliyah seperti hadis ini, wa man tawaddaa falyastanthir, atau idza tawaddaa fastanthir. Maka ini hadis sunnah qauliyah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari sunnah fi'liyah, baik Nabi SAW melakukan atau hikayat dari sahabat seperti Utsman bin Affan, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya, mereka mencontohkan bagaimana wudu, kemudian mengatakan siapa yang ingin melihat wudunya Nabi seperti ini. Ini menunjukkan sunnah fi'liyah. Ya. Contoh dari Nabi SAW, dan semua dari itu tidak pernah ditinggalkan namanya kumur-kumur dan istinsyaq, istinthar. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan pertama perintah Nabi SAW, man tawadda'a falyastanthir. Perintah Nabi SAW, al-amru lil wujub, perintah pada asalnya untuk kewajiban. Ini pertama. Yang kedua, hikayat tentang muwadzabatun Nabi lil madmadati wal istinsyaqi wal istinthar, yaitu hikayat tentang muwadzabah, yaitu kebiasaan dan terus-menerusnya Nabi SAW untuk melakukan istinsyaq, istinthar, madmadah. Ini tidak ada sarifnya, itu tidak ada dalil yang mengalihkan dari kebiasaan Nabi tersebut, sehingga kita mengacu dan berkiblat kepada kebiasaan Nabi SAW. Ketika Nabi disebut melakukan hal itu lagi, melakukan hal itu lagi, melakukan hal itu, berarti Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Lebih-lebih dikuatkan dengan sunnah qauliyahnya Rasulullah SAW, man tawadda'a falyastanthir. Maka perintah untuk kewajiban ini begitu kuat dalam mazhab Imam Ahmad dan lain-lain. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa itu adalah mandub. Kenapa? Di sini ikhwan, dalil dari jumhur dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Bagaimana dalil dari As-Sunnah? Dalam riwayat Al-Hakim, dalam Al-Mustadrak, ada Nabi SAW mengatakan kepada seorang A'rabi, tawadda' kama amarakallah, wudulah kamu sebagaimana Allah memerintahkan kamu. Taib. Tawadda' kama amarakallah, wudulah kamu sebagaimana Allah memerintahkan kamu. Nah, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka kita lihat di surat Al-Maidah.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Kita lihat di sini ada 4 anggota tubuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah wajah kalian. Tapi di sini yang paling pertama Allah sebutkan basuh wajah. Kemudian wa aydiyakum lil marafiq, tangan. Taib. Sekarang enggak disebutkan dalam ayat kumur-kumur dan istinsyaq istinthar. Maka ini menjadi dalil dari jumhur. Nabi SAW memerintahkan wudu sebagaimana perintah Allah. Sementara Allah memerintahkan apa? Memerintahkan wudunya itu mulai dari wajah. Ya, ini juga dalil yang kuat. Ini juga dalil yang kuat. Lalu bagaimana mazhab Imam Ahmad dan lainnya menjawab dalil-dalil jumhur ini? Maka jawabannya adalah apa yang ada pada ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat yang mulia itu adalah penjabaran global tentang wudu. Sementara hadis dan sementara Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang Rasulullah SAW datangkan kepada kalian maka ambil itu. Dan di antara yang Rasulullah datangkan adalah tata cara wudu yang beliau lakukan sendiri, dihikayatkan oleh beberapa sahabat. Ya, dihikayatkan oleh beberapa sahabat dan beliau selalu melakukan kumur-kumur, istinsyaq, istinthar. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya sunnah mubayyinah lil Quran. Sunnah menjelaskan Al-Quran atau sunnah mufassilah anil Quran. Sunnah merinci lagi apa yang ada di Al-Quran. Ketika Al-Quran dalam ayat disebutkan mujmal, global, kemudian sunnah merincinya dan menambah tafsilat dalam hal tersebut, maka ini semua dijama'. Lebih-lebih dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang kita sebutkan ini, man tawaddu'a falyastanfir. Siapa yang berwudu maka hendaklah dia istinfar. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hal-hal seperti ini adalah kewajiban, dan itu mazhab yang kita, maksudnya itu adalah pendapat yang kita lebih condong kepadanya, bukan karena masalah apa-apa, tetapi karena kita melihat bahwasanya masing-masing berdalil dan masing-masing dalilnya pun sahih, istidlalnya pun bagus. Tentu ini para ulama yang berkompeten dan kita hanyalah seorang muqallid. Tapi kita lihat di sini bahwasanya mazhab yang disebutkan oleh Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Abu Ubaid, Abu Thawr, Ibn Munzir, mazhab tersebut untuk mewajibkan kumur-kumur, istinsyaq, istinthar itu lebih tinggi lagi derajatnya dan lebih bisa menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama tanpa kita mengunderestimate ijtihad dari jumhur ulama. Dan pada jumhur ulama terdapat kebenaran. Namun pada mazhab Imam Ahmad dalam masalah ini asah. Lebih kita ikuti insyaallah taala. Baik, kemudian ikhwas sekalian, kita lanjutkan ke bab berikutnya, babul amri bil istinthari indal istiqaz minan naum, yaitu perintah untuk istinthar setelah bangun dari tidur. Ya, bangun dari tidur. Jadi perintah untuk menghirup dan mengeluarkan air melalui hidung dan dari hidung itu setelah bangun dari tidur. Ya, kita tahu tidur ya, sebagaimana kita kenal tidur. Tidur yang di sini adalah tidur yang membuat kita tidak sadarkan diri. Ya, bukan ngantuk tapi tidur. Hadis ke-90 dari An-Nasai rahimahullah, beliau berkata, akhbarana Muhammad bin Zunbur al-Makki qala haddatsana ibnu Abi Hazim an Yazid bin Abdullah anna Muhammad bin Ibrahim haddatsah an Isa bin Talhah an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min manamihi fatawadda falyastanfir 3 marrat fa inna asyaitana yabitu ala khayshumih. Hadis riwayat Abu Hurairah ini dari Rasulullah SAW, idza istayqadha ahadukum min manamihi fatawadda, jika seorang dari kalian istayqadha, yaitu bangun, ketika dia istayqadha, maka perlu diketahui istiqaz di sini yaitu dia memiliki kesadaran yang hampir sempurna atau sempurna. Bukan termasuk istiqaz orang yang rep-repan. Dia udah merasa bangun tetapi dia nggak bisa bangun secara fisik dan bahkan nggak bisa membuka matanya. Maka ini bukan termasuk istiqaz yang tam.
Maka maksudnya istiqadz ahadukum min manamihi, betul-betul total atau hampir total dia bangun dari tidurnya. Fatawadda, kemudian dia berwudu. Jadi bangun dari tidur, dia berwudu. Antum lihat di sini idza istaiqadza ahadukum min manamihi. Manam di sini umum, dari tidurnya dia. Kemudian dia berwudu. Baik. Falyastanthir 3 marrat, maka hendaklah dia beristinthar 3 kali. Dia menghirup 3 kali dalam wudunya, Taib. Tadi mazhab yang kita pegang adalah bahwasanya madmadah, kumur-kumur, istinsyaq, istinthar itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib sekali. 1 kali, sunnah 3 kali. Ya 2 kali enggak apa-apa. Itu dalam keumuman wudu. Taib, sekarang konteksnya adalah konteks khusus, yaitu bangun dari tidur. Dan tidur min manamihi, lafal manamihi ini lafal am, ya umum, dari tidur kapanpun, maka dia wudu. Taib, ini perhatikan, jangan dipotong sampai sekarang, ya, karena ini nanti akan ada pembahasan lagi. Apakah ini untuk semua tidur atau untuk tidur tertentu saja? Jika seorang dari kalian bangun dari tidurnya, ini kan lafal umum, bangun dari tidur manapun. Mau tidur pas khutbah Jumat sekalipun, maksudnya khatib khutbah Jumat dia tidur, ya, atau tidur kapanpun, ya, maka dia wudu, maka hendaklah dia istinthar 3 kali. Ya. Apa illatnya, sebabnya? Rasulullah SAW menyebutkan sebabnya mengapa disyariatkan atau diperintahkan istinthar 3 kali. Maka kata Rasulullah SAW, fa inna syaitana yabitu ala khayshumih. Sesungguhnya syaitan itu yabitu di sini, bata yabitu perlu diketahui, yabitu ini masyhur maknanya yaitu bermalam kalau bahasa Indonesia. Ya. Jadi bermalam ala khayshumih, di bagian dalam hidungnya. Yang mana zahir dari hadis ini apa? Illat ini hanya terwujudkan ketika apa? Di malam hari, sehingga hadis ini yuhmal, dibawa konteksnya ke konteks tidur malam semata, maka tidak masuk ke dalam konteks apa? Tidur siang atau tidur pagi atau tidur sore. Dan malam itu dimulai dari kapan? Sekarang sudah dimulai dari maghrib sampai menjelang subuh, maka itu malam, ikhwan. Ya, fa inna syaitana yabitu ala khayshumih. Syaitan hinggap, tinggal di dalam hidungnya itu. Taib. Sekarang ikhwas sekalian, ketika kita tahu hal ini, maka apa yang kita pahami, ikhwan? Ya. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi sudah dijawab sebenarnya. Apakah konteks ini untuk semua jenis tidur, maksudnya semua waktu tidur, pagi, siang, sore, malam, atau di waktu tidur tertentu? Maka kita katakan sesuai dengan zahir lafal hadis, fa inna syaitana yabitu ala khayshumih, maka ini menunjukkan bahwasanya ini tidur malam. Itu satu. Pertanyaan kedua, apakah kenyataan bahwasanya syaitan bermalam di hidung manusia ini yaqa' li kulli naim atau li ba'di naim? Apakah ini terjadi pada setiap orang yang tidur malam atau sebagiannya saja? Artinya, ikhwan, ada kemungkinan pemaknaan bahwasanya syaitan hinggap di hidungnya, tinggal di hidungnya ini untuk setiap orang yang tidur malam. Ada juga sebagiannya karena mungkin mewiridkan zikir. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya ini terjadi pada siapapun yang tidur malam, baik yang dia udah zikir ataupun tidak berzikir. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini kenyataannya dikhususkan untuk orang yang tidak terjaga dari syaitan dengan zikirnya. Artinya dia tidak baca wiritan apapun sebelum tidur, tidak doa, tidak apa. Ya. Sebenarnya kita tahu di antara hadis Nabi SAW, "Idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi." Kalau misalnya kamu mau tidur, maka baca ayat kursi. Ya, lan yazala 'alaika minallahi hafiz, akan selalu ada penjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqrabaka
Wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Enggak bakal ada syaitan yang mendekatimu sampai pagi hari. Sebagian ulama memahami hadis ini berarti menunjukkan bahwasanya hinggapnya syaitan di hidung itu hanya berlaku pada orang-orang yang tidak berzikir sebelum tidur. Tidak dibentengi penjagaan dengan zikir. Dan ini pendapat yang sangat bagus. Walaupun sebagian ulama kemudian mentakwil maksudnya kedekatan maksudnya dari hinggapnya syaitan di sini adalah hinggap ke kalbu. Ya, maksudnya di sini ketika seseorang dia berzikir sebelum tidurnya walaupun membaca ayat kursi, memang syaitan tidak akan mengganggu kalbunya, tapi tetap hinggap di sini dan tidak sampai ke kalbu. Kenapa? Karena di antara celah syaitan untuk masuk ke jasad seseorang, ke kalbu seseorang melalui hidung. Ketika kita tertidur, kita tahu bahwasanya hanya lubang hidung yang terbuka. Ya. Mulut biasanya nutup ya, kecuali kalau yang tidur nganga ya. Makanya enggak bagus, sebenarnya tidur nganga itu tidak baik. Dan tidak ada orang matanya terbuka. Tapi kupingnya mungkin ya kupingnya, tetapi kuping itu enggak ke jantung. Hidung ini yang bisa ke jantung kata para ulama. Ala kulli hal khilafiyah semacam ini adalah sesuatu yang gaib yang Allah Ta'ala lebih tahu hal ini. Ya, mungkin saja wallahu alam orang yang sudah berzikir Allah Subhanahu wa taala bentengi dari godaan syaitan. Ya, penting seperti itu ala kulli hal. Nah, tapi karena adanya khilafiyah seperti ini, kemudian akhirnya apa? Dilihat di sini ikhwan. Memang lebih dimenangkan lebih dimenangkan bahwasanya yang menyatakan ini terjadi pada semua orang yang tidur itu lebih sahih. Kenapa begitu? Karena hadis ini memang global. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumih. Siapapun itu, ghair muqayyad, tidak ditakyid dengan pengkhususan zikir apa-apa. Semuanya. Ada syaitan yang berusaha menggodanya melalui hidung ini. Adapun yang membaca ayat kursi sebelumnya maka dia tidak sampai ke kalbunya godaan itu, maka tidak bermimpi buruk insyaallah. Tetapi untuk hukum fikih disyariatkan atasnya setelah bangun tidur malam dia hendaknya istinsyaq 3 kali, itu tetap berlaku bagi setiap orang yang tidur lepas dari tidur malam. Baik dia yang tadinya zikir sebelum tidur malam atau yang tidak berzikir, maka setelah bangun tidur dia bangun kemudian wudu, maka dia hendaknya dia istinsyaq 3 kali. Ya seperti itu. Itu ketika itu untuk penjamaan yang lebih sahih insyaallah menurut pribadi Allahu a'lam. Kemudian ikhwah sekalian, dan ini hadis terakhir dari pertemuan kita kali ini insyaallah. Bab bi ayyil yadaini yastanfir, dengan tangan yang apa, dengan tangan mana orang yang berwudu itu beristinthar. Istinsyaq dengan tangan kanan. Nah, sekarang istinthar mengeluarkannya dengan tangan apa? Qala An-Nasa'i rahimahullah أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثة ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. Dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya annahu da'a biwudu, beliau memerintahkan untuk didatangkan air untuk berwudu. Nanti akan ada kelanjutan hadis-hadis tentang Ali bin Abi Thalib mencontohkan bagaimana wudunya Rasulullah SAW beberapa kali dalam Sunan An-Nasa'i. Ali bin Abi Thalib meminta sahabat lainnya atau tabi'in untuk mendatangkan wudu ya, air untuk berwudu. Maka fatamadmada wastansyaqa. Maka beliau pun kumur-kumur dan menghirup air dengan hidungnya, wa nathara biyadihil yusra, dan melakukan istinthar dengan tangan kirinya. Makanya kita biasa ini kumur-kumur kemudian istinsyaq dan kita gini. Nah, seperti ini. Ya. Fa fa'ala hadza thalatha. Maka melakukan hal ini sebanyak 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau berkata radhiyallahu anhu, hadza tuhuru nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tata cara berwudunya, tata cara bersucinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita cukup sampai sini aja untuk Sunan An-Nasa'i rahimahullah.
Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bab ghuslul wajh, bab membasuh wajah insyaallah taala, yang tentu saja berfaedah dari hadis Ali bin Abi Thalib dengan beberapa sanadnya insyaallah taala. Jazakumullahu khairal jazaa ala husni istima'ikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.